بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali ngempeng kita kesempatan yang sangat mulia pada barang-barang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tentunya sangat demen tatkala taisi waktu-waktu entanene pendalam kebaikan. Ya ta gawe hal-hal sia-sia yang tidak ada gunanya. Ya narak manfaatna untuk dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang, baikna Islam ta, bagusna Islam ta adalah tarkuhu ma la ya'ni. Taenang apa ja yakna bermanfaat. Tainang ya. Ya taulah nyibukang lekta mun hal-hal ya na bermanfaat, apalagi pegawaian ingin datangang dosa, baik itu dari perbuatan ya, di antaranya apa? Main kartu ya, main kartu. Kemudian juga yang berupa perkataan berjorak-jorak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam malaika berjorak yang berlebihan, bahkan lirik terlalu besar. Fa inna ad-dhahak yumitul qalb, karena ia lirik terbahak-bahak, lirik ikhlas, apalagi entah minak-minak lirik nenek nyek dangati entah. Jadinya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, pen perbuatan yang sia-sia nenek larang ita, apalagi jelas-jelas perbuatan yang haram, baik berupa perkataan atau perbuatan. Rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam tak lupa selalu tahaturang timpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, nabi akhir zaman, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Salawat timpa nabi merupakan ibadah, dan sebagai bukti itanene jari umat i pemurah. Apa lawan pemurah nono?
kikit. Ya, yaitu ketika disebutkan nama Nabi atau disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepadanya. Nabi mengatakan al-bakhilu iaran dengan ikikit nembe man dzukirtu 'inda wa lam yusalli alaihi, yaitu orang-orang yang tatkala aran kun sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku, ini aran dengan kikit noh. Ya, emparan kita dengan kikit. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, salawat itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita ucapkan, yang kalau selalu kita lantunkan, maka salawat tersebut kita perbanyak. Salawat tersebut adalah sebagai bekal untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sambungan dengan pengajian minggu yang lalu yang berkaitan dengan adab-adab di dalam Kitabul Jami', Kitab Bulughul Maram yang tulis dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Yang berikutnya hadis berkaitan dengan al-ihsan ilal jar, bagaimana wajibnya kita berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik ini secara umum Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik nono timpa ahlapu makhluk, terlebih manusia. Ada orang tua, ada anak dan istri, ada saudara, ada kerabat, ara endah arna tetangga. Suruh kita untuk menjaga akhlak. Bagaimana kita selalu berbuat baik. Kita saling tanjak antara tetangga. الحديث الخامس وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan perkara ingin dah sebut nono adalah perkara yang sangat penting kali yang dah sampai bersumpah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mematikan dan menghidupkan. Allah inuang piran datangna ajal. Allah Subhanahu wa taala inuang piran datangna kematian tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan perkara yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sangat agung. La yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi, yakna beriman seorang hamba hatta yuhibba li jarihi, sampai na cinta untuk tetanggana. Di dalam lafaz yang lainnya hatta yuhibba li akhihi, sampai na cinta untuk saudaranya sesama muslim.
ma yuhibbu li nafsihi, apa ja incintai, apa inda menangna incintainya untuk dirinya sendiri. Nabi SAW mengatakan tidak beriman bukan berarti kata-kata tidak beriman nenek hilang lapukna iman nono, bukan. Maksudnya adalah yakna sempurna iman seseorang sampai piran, sampai dia cinta, demen ya untuk tetangganya. Apa demen angta untuk tetangga? Ma yuhibbu li nafsi, apa aja inda menang ta ita mau iya no, ita demen sehat, tamiling kita tetangga anta sehat, ita muntah sakit demen ita jango demen kita, insyaallah. Jari apa ketika tanjango nono luar biasa, jari motivasi sembuh ta, kadang lupa ita nyeri atau apa yang hidup ta sakit nono, lupa ita. Kenapa? Karena arah jenguk ita, terlebih nengka tetangga ya, tetangga dekat rumah nenek dengan di pertama datang janggo ita, tentunya nenek motivasi sehat ta. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ita demen janggo, ita demen mun arah ngembang ita hadiah demen ita. Begitu juga tetangga kita juga senang untuk diziarahi, senang mun ngembang hadiah, senang mun tanja. Ibu-ibu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan qala li khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wasiat. Beliau mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhtal maraqah, mun pengelak jangan sayur ya, kelak sia, singgat, sesiong, pelalah, apa-apa renah, sokna sayur, jangan kelak bahasa antano. Mun pengelak jangan kelak ya, fa'akfir maraqaha atau fa'akfir ma'aha, naluian lepe ayna no, kakna sesedik-sedik ya, lui ayna banabegaan lepe ragina, kaage lui ayna sampai nyer keluar rasana, celakna lepe lek batur. Begaan ayna tentunya nenek menunjukkan nah bagus lek pengelak ya mesti, karena asal-asal kah wah pesawik mangan pe keluarga awam pe anak pe selesai mangan kah abega tetangga nenek rombuin kai nai berukno angetin ya namai, dalam artian ketika pengelak jangan kelak nono, nabegaan aina tentuna nabegaan lepe ragina te namai kak nanyer. Jelas ibu-ibu ya. Summa ta'ahad biha jaraka, kemudian pastikan, pastian tetangga-tetangga penono mau dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah mau doang pada ngerasa kak mampun pelalah nu ngampor, apalagi manuk tunu, manuk panggang yang natun sebu ibu-ibu ya, akhir te nyiumnya akhir te gin pe bagingang mula. Cirinya ini. Beliau mengatakan, al-jaru lahu haqqun min
jumlatil huquqi al-ashrah allati dzakaraha Allah fi qawlihi. Tetangga nono memiliki hak di antara 10 orang yang memiliki hak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah Allah adalah sembahlah Dia, jangan sekutukan Allah. Allah haknya adalah untuk diibadahi. Hak Allah adalah untuk ditauhidkan dalam ibadah. Tak tapinang Allah Subhanahu wa taala sekutu. Nid, andad, tandingan-tandingan bagi Allah dalam ibadah. Ya, sebagaimana Iwan sampeang ta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasana tauhid kepada Allah najau pegawaian ibadah tanene lekan perbuatan syirik nene jari medo, jari obat, jari penenang tatkala ta susah, tatkala ta sedih, tatkala ta nangis, tatkala ta sakitan, tatkala apa-apa, tatkala ta timpa dengan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ta. Nabi SAW mengatakan, man asabahu hammun au ghammun ayyaija intimpana le kekhawatiran, kegundahan, kesedihan, takut ita ya dah gin cukup, khawatir apa ke jemaah ya, atau bersedih ita pin apa iwah lempas. Misal janji pele sudagar, janji pele sudagar, insyaallah jemaah tabadayat tene pin bangket qadarallah hujan ya, hujan akhirnya apa ya pebadai le sudagarno urung nalaku hasil pertanian pe sedih ya, sedih kita karena lewatnya kebaikan tersebut. Ham wa gham au saqamun, atau sakit. Lui macam sakit no, lekan sakit ibecik sampai belek. Au syiddatun, ataupun apa? Kesulitan. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ta, kesulitan pin dalam majar hutang, kesulitan yang lain-lainnya. Ya. Fayaqul, ketika tak mau kesedihan, tak mau kebingungan, tak mau kekhawatiran, tak mau sakit, timpa le kesukaran di dalam rezeki, fayaqul, bacaan tazikir, Allahu Rabbi la syarikalah. Apa? Allahu Rabbi la syarikalah. Ibu-ibu, Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah. Iqrar tenara. Tanda tepang Allah Tuhanku, tangaku Allah jari Tuhan, berarti kita hanya ibadah kepada Allah. La syarikalah, ya narak sekutu baginya. Ini yang kita baca ketika tak sakit, ketika tak susah, tak sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kushifa anhu dzalik, melainkan Allah Subhanahu wa taala gin ngilangan, gin ngangkat kesedihan, kegundahan, penyakit dan kesukaran tersebut. Yang buat tangga itu tauhid, mentauhidkan Allah di dalam ibadah, nenek jari obat. Ketika kita dililit hutang, Allah Subhanahu wa taala yang mampu, yang memberi rezeki, Allah mampu untuk nyegulang ita lekan
lilitan utang, Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikan kita jalan keluar, minta penyelesaian lekan Allah. Yang bukan itu Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Ya, ketika tak lapar, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku yang ngembiang aku mangan. Ya, Allah mengatakan kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ahlaku pak kalian lapar, maka minta apa? Minta makanan lekan aku dekat Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berikan kalian makanan. Tatkala kita mengikrarkan bahwasanya Allah jari Tuhan ta, la syarikalah, dan ini hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan tauhid ini jari obat, syirik nonon datangang penyakit. Rahimani wa rahimakumullah. Ini hak yang pertama, yaitu hak Allah. Sebagaimana hadis yang sering kita bawakan, yaitu bagaimana Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya timba sahabat Muadz bin Jabal tentang hak Allah 'alal ibad, tentang hak Allah atas hambanya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wahliwan, pertemuan yang lalu tentang kebaktian kepada kedua orang tua, kebaktian tatimba ayah, kebaktian tatimba ina, terkhusus seorang ibu, dikhususkan hadisnya. Wabidil qurba, setelah ina wabidil qurba, baru kemudian iara hubungan kerabat semeton jari, ina sai ama sai, ya, kemudian pisak jari entah, pisak lekan nina lekan nama lapukna, nenek aran wabidil qurba, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan leita, harus tak berbuat baik. Wal yatama, begitu juga anak-anak yatim. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam rukat mun pada mile ngita aten pada nenek lembut. Man ahabba an yulina Allah qalbahu falyamsah ra'sal yatim, ayyaija mele Allah Subhanahu wa taala geluna angatena muntagirang sogol mendak tasili ya nabau pelih awanta melintas sili dong bebea melintas nyilangnya doang. Obatna apa mampu? Falyamsah ra'sal yatim, takerang jauh otak anak yatim no, lus otakna kak pak nenek anak yatim, coba anak yatim nenek nguji tali Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi anak yatim. Ya, jadinya yang berikutnya yang diwajibkan Allah tak berbuat baik adalah anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan anak yatim marak nenek. Jarakku di surga, tempatku dan orang yang mengkafil menanggung biaya anak yatim memiliki derajat yang tinggi di surga. Rasul ngatu kahataini fil jannah, ngeti adeket jamak li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakah para jamaah na bejorak ke napa anak yatim ni harusnya bagus doang kata, ya kak pisumpak kak pengkek, ya anak yatim no ketika dia salah nasihati, anakku nakan nah bagus empungku tokolang peiba
Kenyakana berjorak anak yatim no, patagamin logam. Patagamin 5 yu. Seperti itu. Kanam palik. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Wa ammal yatima fala taqhar. Adapun orang-orang yatim, ya, jangan dibentak. Kenam pura anak yatim no, tagetin. Harusnya bagus. Ya, memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan yatim. Wal masakin, begitu juga orang-orang miskin. Jangan remehkan perkara orang-orang miskin dari kaum muslimin. Ya. Walaupun dengan miskin ini terkadang para jemaah lek sempit, lek tak berpikir sebagai manusia, sebagai hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngampuni kita. Pin dalam musyawarah ya nawah bae gian pemilu tu diri noja. Ada dang getukah ya ada beh nerima. Tak boleh. Ya. Siapa tahu ada pendapatnya, atau siapa tahu ada doa dari orang miskin tersebut. Terlebih pin begawi. Ya. Tu derek gubuk nono juluk empejuluk mangan. Kebiasaan ilengi lapu tan ini. Ya, kebanyakan mun naarak gawe orang-orang miskin pin dalam gubuk masyarakat ini sebur-sebur ngang wah subuh no. Ngrik terus. Ini masih luar biasa. Ya, coba muliakan orang miskin, muliakan orang fakir dulu makan. Makanya Nabi SAW mengatakan sebagus-bagus makanan adalah makanan gawe pengantin, yang dimana ingundang ingembang mangan dengan miskin. Dan sejelek-jelek makanan mesti makanan pengantin, makanan gawe. Ya, yang diundang cuman mendahulukan orang-orang kaya. Ya, na butuh makanan. Ini kesalahan. Henara ipe ama-ama gawe tambunin kah pintu derek neneja. Na bagus penyetanna. Bareh ibu-ibu menyet menara batur. Aduh. Darah anti-anti Anda. Ya, yakni ulah ngadu renggi. Punti ahari bagi 4. Coba tu sugi 2 hari renggi 4. Ya pereket pangan lengkap. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang miskin. Ya. Madfu'un bil abwab. Mereka diusir di pintu-pintu, sering diusir, sering ya nambai pendapatna, sering pemudi, mangan pemudi, baris pemudi, lapunan pemudi doang. Ya, ma'rufun fis sama. Ya, namun apa? Terkenal di langit, dicintai oleh para malaikat. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah, seandainya mereka bersumpah berdoa mengangkat tangan mereka ke langit,
Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala innakum tunsaruna bi du'afaikum," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bukankah kalian dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena adanya orang-orang lemah, adanya orang-orang miskin dari kalian. Makanya muliakan mereka, dan mereka memiliki hak untuk kita berbuat baik. Yang berikutnya, wal jari dzil qurba, kepada tetangga yang ada hubungan kerabat, arah hubungan keluarga, tetangga terus mampu, dahulukan dia. Ya. Wal jaril junubi, dan begitu juga tetangga yang tidak ada hubungan kita, ya, nara hubungan keluarga, sekedar menjadi tetangga dan dia seorang muslim. Wasahibi bil jam, kemudian teman sejawat, rekan kerja, batur tai bilang jelo, muliakan. Wa ibnis sabil, begitu juga ibnus sabil. Wa ma malakat aymanukum. Rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan ada telu macam tetangga nenek. Di antaranya adalah pertama, tetangga lahu thalathatu hukuk, tetangga ibadue telu hak. B, yaitu tetangga yang dia seorang muslim, ya, tetangga seorang muslim. Kemudian dia sebagai tetangga anta mampu. Iketelu, kerabat keluarga muslim, kemudian jari tetangga dan dia keluarga. Haknya jari muslim ada, haknya sebagai tetangga ada, haknya sebagai kerabat ada. Memiliki 3 hak, harus ditunaikan. Kemudian yang kedua, jarun lahu haqqan, tetangga yang memiliki 2 hak saja. B, haknya jari tetangga, kemudian haknya sebagai seorang muslim, bukan lekan kerabat. Tidak ada hubungan keluarga. Lagu berdua 2 hak, haknya sebagai seorang muslim dan haknya sebagai tetangga. Dan wajarun wal jaru lahu haqqun wahidun, dan tetangga yang hanya memiliki 1 hak. Mana? Tetangga yang tidak muslim, tetangga kafir, dia tidak beriman. Lagu berdua hak, haknya adalah hak tetangga. Lihat Islam, seandainya ya balenta berdampingan dengan seorang Nasrani, agama Kristen, ya PK anggogin melentong jurina, tidak boleh. Kenapa? Haknya sebagai tetangga harus dimuliakan, ada haknya. Henna sakit harus pejango, hak tetangga, ya. Haknya sebagai tetangga diziarahi. Haknya jari tetangga monak butuh untuk apa? Diberikan makanan, berikan makanan. Haknya jari tetangga. Ini menunjukkan bahwasannya tetangga nenek memiliki hak yang sangat besar dari tetangganya sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin,
Nabi SAW mengatakan, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu yuwarrithu." Senantiasa Jibril menasihati aku tentang hak antar tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga nonogin saling warisin, seolah-olah gitu saking belikna hak tetangga. Gin pe jual beli, ya, gin penjual punti, gin penjual apa ke, paling pertama gin pe tawarin adalah tetangga dulu, gin pe melike. Seperti itu. Lain perembiang loja. Misal arak tanah gin pe jual, tanjak tetangga ampe dulu, baru tanjak lain. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara makna ungkapan hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai untuk tetangganya apa yang ia cintai untuk dirinya, adalah tatkala tetangganta salah, pelih atau melanggar satu dari syariat, dia bermaksiat, dia melakukan perkara mungkar, haknya adalah untuk dinasihati. Ya peta doang je. Ada balur kah? Ida nu ida, aku nu aku. Dia memiliki hak tetangga tersebut untuk dinasihati. Kak, dia mang terdoang tatkala tetangga anta gawe dosa, kita tahu dia melakukan maksiat, ingatkan. Misal tetangga MP memutar musik keras-keras, nasihati. Kak pe besual aja. Salah no, gedor lawang batur nyenterang langsung besual. Salah itu jadi tetangga gitu aja. Ya, yaitu kita nasihati. Tatkala dia keliru, nasihati. Tatkala dia lupa, ingatkan. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ungkapan yang sama. Faqila man ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Ai kenono ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jarun man la ya'manu jarahu bawa'iqah." Yaitu seorang tetangga yang dimana tetangganya yakna aman lekan keburukannya. Tetangga sebut, tetangga apa? Engkolorang tain sampiloh halaman tetangga. Ya. Beli na hak antar tetangga ini para jamaah. Ya takanggo malak tetanggano najukang pagar berhimpitan le tembok ta, ya tak kanggo. Apalagi ngin repot ngang tetangga mampu. Tidak boleh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak beriman. Tidak beriman orang yang di mana tetanggana yakna selamat lekan gangguan imanai, gangguan bicaranya. Tidak beriman. Jadi na ibu-ibu menara girang saling buangin rerunggo petobat ke. Mula pe saling sapungang ke. Ya, dan mana aran tetangga no?
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wah beketuan timbak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku nenek dua tetanggaku. Ya. Imbe kegin ku pejulu. Gen ku pejulu tangga, bantu dan yang lainnya untuk aku berbuat baik. Mana yang aku dahulukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu minki baban. I paling dekat lawangna. Ya, i paling dekat lawangna leita. Misal arak tetangga sebelah, arak ing ngadepin ita langsung, pejulu ing ngadepin ita nono. Ya, baru kemudian yang berikutnya. Nenek seranta bertetangga. Ya, dahulukan mana yang lebih dekat lawangna leita. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kuntum tuhibbu an yuhibballah ay yuhibbakumullah." Hen pada mele Allah Subhanahu wa taala demenang pada mele kita demenang le Allah. Sangat mele. Kenapa? Karena munda demen Allah, para malaikat milu demen. Wahnya demen para malaikat, Allah Subhanahu wa taala akan menaruh penerimaan pin atin-atin manusia. Kumbe sarantagin demenang le Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah in kuntum tuhibbuna ay yuhibbakum Allah wa rasuluhu, dan rasulnya, fahafidhu ala thalathi khisal, maka jagalah tiga perkara, tiga sifat harus kita jaga. Yang pertama, sidqul hadis, jujur muntarukat, jangan berbohong, jangan berdusta. Ya, didik anak jarinta tatkala namele mainan pelo ambo narak kepe yang ku PK amate dagang mainan anakku, namate doang dagang mainan ini ilai paling kerang mate no dagang cendol, mate dagang cendol, namate luntuh. Ini mendidik mereka bohong, getul rendah laun peloka no imbe ke buluan pekanya kan pe sakit, mati dagang buluan inak nak pihak ini. Ya. Kemudian yang berikutnya wa adaul amanah, tunaikan amanah, sampaikan amanah. Fa'ati kulli haqqin haqqah, berikan setiap yang memiliki hak-haknya. Ada barang titipan, tentunya yang memiliki titipan berhak untuk menerima barangnya. Harus tunaikan amanah, apapun jenis amanah. Dan ingat, kita ini gintang ketuanan oleh Allah Subhanahu wa taala perihal amanah. Amanah yang paling utama adalah amanah ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dhuyyi'atil amanah fantadhirus sa'ah." Mun wahna laleang disia-siakan tentang amanah nenek, maka tunggu kiamat terjadi. Qila kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana gambaran atau cara orang menyia-nyiakan amanah tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahliha, kalau perkara agama atau satu perkara nono ta berikan kepada yang bukan ahlinya. Masalah pertanian, tukang kayu ketuanin ta kan ini nyambung. Ya, tanya siapa yang ahli. Masalah kesehatan, tanya dokter. Kak tak ketuanin insinyur bangunan, arsitek. Ya, terlebih yang berkaitan dengan ilmu syar'i, yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya yang alim yang berkaitan dengan hukum-hukum
syariat. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya menunaikan amanah. Kemudian perangai yang ketiga, muntamilin cintai Allah Subhanahu wa taala wa husnul jiwar. Nah bagus saranta bertetangga. Nah bagus saranta bertetangga. Fa inna adal jari, karena menyakiti tetangga, tak nyakitin tetangganta, yamhul hasanat, nenek gin ngilangang kebaikan ta, gin gugurang pahalanta, akan menghapus pahala kita. Kama tamhus syamsu al-jalida, sebagaimana matahari mencairkan es. Es ini muna kena matahari pelan, ada yang lapukna mencair jadi air, jerakna beku. Geto muntah girang nyakitin tetangga, pelan-pelan kebaikan kita ini akan terkikis, akan hilang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, man kana yu'minu billah wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ayya beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka muliakanlah tamunya. Muliakan tamunya. Ya. Tamu memiliki hak untuk dijamu, dimuliakan sampai 3 hari. Henanggin nginep 3 hari silahkan, tatkala memungkinkan. Ya, lagu ahna liwat telu jelo noja paham kaitai bertamu bapa. Ya, paham. Seandainya nata bertamu wah liwat lekan telu jelo, ya na sugol ngang epe le epen bali nene apa? Kakenan, maka paham ulekkah pamitlah nenek tamu, apalagi yang namanya tetangga. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita yang mulia juga mengatakan arba'un minas sa'adah, 4 kategori dengan bahagia di dunia ini. 4. Yang pertama adalah tempat kebahagiaan nono adalah az-zaujatus salihah, muntah ngembeng rezeki awai salihah, tunina salihah. Ibu-ibu pendengar, EP salihah, rezeki bagi suami. Istri yang tidak banyak mengeluh, istri penyabar, istri penurut, istri ipande bersolek untuk suami, istri ipande apa? Ipande merayu suami, saling rayu angkan nepe, goyo, saling rayu, nyengeri dawampe rayu. Sekempe nyenger sekengku kelebet beka. Hah? Atau anta tunina anta nyenger ka rayu mampu. Ya. Sekempe jenguk sekempe enges. Narak jak tun jenguk enges namula. Ya. Ungkapkan kata-kata rayuan untuk pasangan. Saling ngodop. Nenek rumusna tenang wahai teh temendak gen besiang. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan kepada istrinya, ya, mengatakan kepada istrinya, idza aghdabtuki, mun kupina piawangku marah, ada sesuatu tingkah laku imina epe serengan sili serusu, ardaituki, gin ku berusaha mina epe rela, ku berusaha gerayu epe kah tuninan ini mudah rayu anda
sugulang kepeng ya bang tutu nyenger ya rayu ya tenak tokol kumbe pegang tangannya terus tolok pin pundak pe tolok tene pin tuak pe awam pe no tenang mah bekik belanja walaupun loh warung-warung tini nih den belanja kita belanja literasi ya au aghdabtini atau engkau membuat aku marah ya fa ardaiti anni maka engkau berusaha untuk membuat aku redha fa illam nakun kadzalik nah mun ya tak tahu saling turutang ya suami istri ya tak tahu saling turutang ya tak tahu saling ngodop fama asra an naftari mendakwah kita cerai itu dia karena ya narak kulu ngalah ya zaujatun salihah nenek diantara kebahagiaan muntang ngembang rezeki awak yang salihah pasangan yang salihah istri yang salihah berikutnya wal maskanul wasi' wal jarus salih kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tetangga yang saleh mun ta pelih becat nasihatin kita mun na arak ya keluasan rezeki dibantu kita rezeki nenek yaitu bentuknya tetangga yang saleh karena lui kita ingembang tetangga yang jelek sebagaimana di dalam sebuah riwayat arak seorang sahabat mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jeleknya perangnya atau perlakuan tetangganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan buang pakaian penuh pilangan buang pakaian pe beh dengan beketuan ketika orang lewat yuk mesti jak buang pe geteng-geteng pe barang-barang pe yang sautang pe kumbe tetangga ini mina aku gete lantas orang akan melaknat tetangganya paling seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala ngembang kita apa rezeki dengan tetangga yang baik tetangga yang saleh bahagia wahita. Berikutnya adalah wal markabu al hani wal baitul wasi rumah yang luas balei igwar ndang balei luas ngembang kita wal markabul hani dan yang keempat adalah kendaraan yang nyaman kendaraan tabaru kendaraan tayak nuah mogok ya kendaraan ta muntah meli kendaraan ka asal bedue ada sok ta bedue baru nang anu lelah tu ni nenek leka na mogok lon tu jangan asal punya bagus yang bisa dipakai jalan kak beruna 2 meter dad mati hidup mampu nunggu setengah jam hidup baru leka 10 meter dad mati cari yang bagus usahakan yang nyaman carinya keempat hal ini adalah bagian lekan kebahagiaan ta untuk menjalani kehidupan di dunia. Mungkin demikian para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan kaitannya dengan hak-hak tetangga, bagaimana berbuat baik, wajibnya berbuat baik kepada tetangga. Masih banyak hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hak-hak tetangga tersebut. Mungkin kita cukupkan. Wallahu taala a'la wa a'lam.